Mas Septa tolong dipikirkan nih karena dia nggak jadi nonton konser Dewa di GBK hari. Waduh, nggak tahu. Silakan Pak Yudi, mohon berkenan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan Dr. Ekonomi, terima kasih banyak pimpinan sidang. Sidangnya pimpinan blended sidang gitu ya. Atau pimpinan rapat. Rekan-rekan ahli, Prof. Eti, Dr. Budi, Dr. Sadarun, Dr. Kandidat Idris, dan teman-teman lain gitu ya, dan Kang Danmo dan sebagainya, serta rekan-rekan baik yang ada di Zoom ini ataupun di lokasi. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kontennya oren nikel yang kemudian jatuh dan mencemari begitu ya. Nah, kontennya kan sudah kemudian sudah dimodelkan oleh Pak Dr. Budi. Nah, pemodelan ini tentu saja akan berkaitan dengan pemilihan lokasi. Jadi nanti sama seperti Pak Idris sebetulnya, Kang Budi ya, kita harus bisa kemudian melihat porsi daerah yang terdampak dalam luasannya begitu ya, baik di permukaan, kemungkinan kan permukaannya pasti tercemar begitu ya, itu sampai ke arah mana, dan itu sampai ke arah mana itulah yang akan kemudian memposisikan kita untuk bisa menentukan desa-desa ataupun konsentrasi-konsentrasi nelayan ataupun daerah-daerah spot wisata kalau ada misalnya yang kemudian terdampak. Sehingga kita akan lakukan itu sebagai benchmark kita untuk melakukan kajian terkait dengan valuasi ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena orenical ini kan khusus ya Prof. Eti ya, dampaknya itu seperti apa, udah pasti akan menyebabkan kerugian langsung kepada masyarakat, Pak Pimpinan. Kenapa saya bilang kerugian langsung pada masyarakat? Karena mereka itu akan pasti ya, tidak akan bisa menangkap ikan, kalaupun ada juga tidak bakal bagus gitu ya, di daerah yang terdampak begitu. Sehingga berarti kerugian masyarakat ini itu akan ada. Makanya kemudian dalam komponen valuasi ekonomi ini ada atau tidak ada permintaan dari masyarakat, kita akan endorse supaya itu ada. Seperti itu pimpinan ya. Terlebih lagi kemudian ternyata ada masyarakat yang melaporkan dan juga menyatakan bahwa ada kerugian begitu. Nah, kerugian ini juga nanti akan kita tengok begitu, akan kita lihat, akan kita capture. Kerugian langsung berupa basisnya tetap seperti semula, basis produktivitas. Ada juga yang memang kemungkinan yang terdampak secara langsung dalam konteks investasi yang terkena seperti itu. Misalnya apakah jaringnya ataupun perahunya ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, tentu saja ini tidak akan sembarangan, Kang Eza dan juga Kang Septa. Tolong ini menjadi perhatian kita sama-sama begitu. Jadi yang kita capture itu betul-betul bukan hanya sekedar produktivitas, tapi dilihat konten lain seperti itu. Nah, selain tentu saja yang terkait dengan yang nelayan, ada juga kemungkinan dampak berupa kesehatan, bisa apakah kemudian daerah tersebut dijadikan sebagai daerah tempat mandi atau apa segala macam. Saya tentu saja akan berkoordinasi dengan Prof. Eti terkait dengan itu, apa yang kemudian bisa bersinggungan dengan misalnya kulit dan sebagainya begitu ya. Prof. Eti mohon juga menjadi salah satu masukan begitu untuk bisa memberikan masukan bagi kami dari valuasi ekonomi. Halo, siap. Oke. Nah, berikutnya sebagaimana umumnya terkait dengan kajian valuasi ekonomi ini untuk melihat
untuk melihat dampak-dampak apa saja yang akan kita ambil. Nah, tentu saja tetap berpedoman kepada Permen LH nomor 7 tahun 2014. Nah, hanya saja ini ada kan biaya mitigasi nih. Nah, ini seperti apa? Apakah sudah dimitigasi? Kayaknya agak sulit juga untuk memitigasi karena ini kan orenikelnya orenikel primer ya Prof ya. Palingan kalaupun ada batunya bisa langsung tenggelam seperti itu. Sementara yang mengapung itulah yang akan menjadi konten kita ya Prof ya. Nah, inilah ini penting juga menjadi bahan masukan apakah kemudian dia bisa dengan sendirinya tanda kutip hilang dalam durasi waktu lama, seberapa lama. Nah, ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Kang Budi, Dr. Budi, untuk bisa memberikan gambaran dengan daya bilas perairan di sekitar begitu, dia akan hilang seberapa lama. Sehingga berapa lama terdampak masyarakat itu juga akan bisa kita capture tuh Kang Budi. Nanti kita minta Kang Budi untuk bisa memberikan sampai konsentrasinya sampai berapa lama sih sebetulnya, atau TSS-nya ini bisa sampai berapa lama ada di situ begitu. Terus kemudian bisa mengendap ataupun seperti apa kemudian nanti ke depannya. Nah, itu harus ada kita coba capture seberapa lamanya sehingga kita bisa menentukan durasi ke dampak untuk langsung kepada masyarakat itu seberapa lama juga. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tentu saja selain tadi kerugian langsung masyarakat, kita akan melihat ekosistemnya kan memang yang paling memungkinkan terdampak itu yang ekosistem yang di bawah. Tapi kalau ke ekosistem lain seperti apa ya? Misalnya apakah orenikel itu juga akan berpengaruh kepada ekosistem mangrove misalnya kalau ada di sana ekosistem mangrove atau ekosistem lamun. Karena biar bagaimanapun TSS ini itu akan menutup. Ya, kalau terkonsentrasi di satu tempat dia akan menutup juga begitu. Menutup ruang kepada substrat di bawah dan juga di sekitarnya, ekosistem sekitarnya seperti itu. Nah, tentu saja ini harus kita lihat betul-betul untuk menentukan ekosistem apa yang kemudian terdampak. Kalaupun misalnya bersinggungan ekosistem terumbu karang ya berarti ya kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang pasti ada. Tetapi udah pasti substrat kemungkinan juga akan kita capture tuh. Makanya kemudian saya butuh juga Kang Budi kemungkinan dia stranded-nya itu seberapa luasannya seperti itu nantinya seperti itu ya. Nah, terus yang lainnya seperti biasa karena ada kehilangan jasa ekosistem, kemudian kalau ada ekosistem karang maka dia harus direstorasi, lalu kemudian ada biaya penyelesaian sengketa dalam hal ini, dan terakhir tentu saja yang terkait dengan kerugian langsung masyarakat. Nah, ini semua akan kita blended dengan sistem wawancara kepada masyarakat terkait begitu untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pencemaran akibat orenikel ini kepada masyarakat dan juga ekosistem atau lingkungan hidup. Itu saja secara keseluruhan Pak Pimpinan yang ingin saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya nanti kita bisa berdiskusi begitu terkait dengan tadi yang saya tanyakan kepada Prof. Eti dan juga kepada Kang Dr. Budi Gunadarma. Demikian, wallahu yaqulul haq wa yahdi sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.